Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu iya sampai sekarang. Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Ada sahabat Asyarifah yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya merokok? Dan kenapa orang yang merokok itu tetap sehat? Padahal di dalam bungkus rokok itu ada pernyataan rokok itu membunuhmu. Bahkan ada video yang viral bahwasanya itu orang yang merokok itu adalah orang yang buta warna, buta huruf, padahal sudah ada tulisannya rokok membunuhmu. Contohnya juga ada gambarnya, tapi kenapa kok masih banyak yang merokok? Sahabat Asyarifah yang dirahmati Allah, pertanyaan ini sangat menarik mengenai hukum merokok. Mengingat bahwasanya hukum rokok itu sendiri adalah masalah khilafiyah, masalah yang banyak pendapat perbedaan ulama mengenai hukum merokok. Seperti fatwa ulama Mesir, fatwa ulama Arab dan juga Muhammadiyah mengatakan rokok itu adalah haram. Namun MUI sendiri menyatakan bahwasanya hukum rokok itu ada dua, ada yang makruh, ada yang haram. Namun ini masih memberi ruang kepada kita bagi khususnya para perokok untuk tetap bisa mengkonsumsi rokok. Dan yang pastinya ini yang bertanya ini juga perokok ini jelasnya. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya kalau kita itu sedikit-sedikit mengharamkan ini itu, contohnya masalah rokok misalnya, wah ini bagaimana keadaan sebenarnya kalau kita menghukumi rokok? Mengingat bahwasanya pajak APBD terbesar itu adalah cukai hasil rokok. Terbukti ini dari hasil laporan yang dilansir di beberapa media yang sangat terkenal. Cukai rokok itu setiap tahunnya itu bisa menyumbang ke negara 150 triliun. Bayangkan 150 triliun. Dan ini sangat membantu negara dalam rangka pembangunan jalan, aspal dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang mengharamkan rokok, berarti ya jangan lewat aspal itu, karena aspalnya juga haram, seperti itu. Jangan hanya mengharamkan rokok tapi mau lewat jalan aspalan, padahal itu adalah hasil dari APBD cukai rokok yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu ulama NU sendiri itu sangat bijak ketika menghukumi rokok ini sendiri, menghukumi rokok itu sendiri. Banyak memang pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah haram, ya, karena mengingat ini termasuk mubadzir dan juga membahayakan pada diri sendiri, membahayakan pada tubuh dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan makruh karena memang tidak ada tujuan tidak ada tujuan yang bermanfaat, namun juga tidak membahayakan. Namun melihat realita bahwasanya orang-orang yang merokok itu sangat sudah masuk ke kecanduan, sehingga ketika mindsetnya ketika tidak merokok maka itu bisa-bisa tidak bekerja. Nah ini malah jadi fatal. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang malah sakit seandainya tidak merokok, malah tidak bekerja, tidak berpikir karena tidak merokok, maka ya nanti bisa menjadi wajib. Ya misalnya itu ada memang ini salah satu guru saya, kalau tidak merokok malah sakit. Wah ini malah jadi wajib seperti ini. Sehingga pembagian hukum rokok itu ada banyak sekali, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa juga sunnah dan lain sebagainya. Ini keterangannya bisa dibuka dalam kitab Sab'atul Kutubin Mufidah halaman 135 sampai 137. Jadi sangat detail sekali, disesuaikan dengan orangnya, ya. Dan juga manfaat rokok ini sendiri khususnya bagi yang merokok ini luar biasa, ya. Kalau rokok itu tulisannya itu dapat membunuhmu, ya, itu kalau tidak ada gandengannya. Makanya kalau harus ketika merokok itu harus ada gandengannya, yaitu kopi, sehingga bisa menetralisir nikotinnya. Begitu juga kenapa orang Arab itu makan daging kok tidak darah tinggi, karena selalu diimbangi dengan apa? Ya diimbangi dengan
bawang putih, bawang merah dan lain sebagainya, sehingga meskipun mengkonsumsi daging tidak darah tinggi. Begitu juga orang rokok. Jadi kalau ada tulisan rokok membunuhmu, tapi kalau diimbangi dengan kopi, maka bukan membunuhmu lagi, rokok itu menghidupkanmu ya. Jadi inilah kenapa orang yang merokok itu tetap sehat, karena dalam mindsetnya seandainya tidak merokok itu bisa sakit. Pikirannya itu kalau bisa tidak bekerja, sehingga ketika seperti itu, maka orang yang merokok ya, orang yang merokok pas ketika sewaktu-waktu tidak merokok, ini justru malah menimbulkan madorot, menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri. Oleh karena itu mereka tetap sehat ketika dalam merokok, sesuai dengan orangnya. Kalau itu memang perempuan hamil, kemudian perempuan atau mengidap penyakit kanker dan lain sebagainya yang parah, ya haram jelas mengkonsumsi rokok. Tapi kalau itu tidak berbahaya ke diri sendiri, ya tidak beri madorot, malah justru memberi semangat, wah ini justru malah bagus ini yang seperti ini. Oleh karena itu janganlah sedikit-sedikit mengharumkan ini. Kalau orang perokok itu adalah buta huruf, buta warna, tidak bisa membaca, tidak demikian. Orang itu sudah paham kapan waktunya dia itu bisa menjaga kesehatannya.